Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kita diberi kesehatan selalu ya. Oke, pada kali ini saya akan reading santuy pakai Skywave ke Purwokerto. Ya, sambil jalan-jalan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Matikan dulu, matik tangguh ini cuy. Oke, jadi mau sedikit cerita. Tadi beli bensin di SPBU tadi saya belinya niatnya 30, tapi ternyata di 20.000 sekian itu udah membludak. Dan yang bikin kadang saya kesel ya, itu tukang bensinnya itu atau siapa lah itu namanya yang nuangin bensin itu nggak lihat ke dalam tangkinya gitu. Maksudnya kalau semisal udah hampir penuh itu ya kerannya itu atau apa itu sebutannya lah itu agak diangkat gitu loh, jadi nggak menggeludak. Soalnya kalau semisal ditaruh setelah itu dibiarin ya, disambi ngitung duit atau apa, pasti kalau semisal udah penuh ya, udah penuh tapi masih ngisi ya, karena saya belinya 30.000, saya nggak bilang full gitu, bilang 30.000 gitu, karena saya nggak tahu 30.000 itu udah penuh, itu pasti akan muncrat. Dan kalau pakai motor matic, kalau di dalam bak bagasi ya, bagasinya itu di dalam baknya itu ada makanan, itu parah sih cuy, asli. Makanya saya sering kadang kalau semisal beli bensin itu ngasih uang itu kalau udah bener-bener selesai gitu. Apalagi kadang ya kayak itulah, sering banget kalau ngisi bensinnya masih netes banyak, udah ditarik aja gitu. Kadang kalau orang-orang seperti saya, ini mungkin ada orang yang biasa aja, tapi kalau orang seperti saya itu kayak ini kan bisa lebih tertib lagi gitu loh, lebih halus lagi. Kayak kesannya saya ngisi bensin malah saya yang repotin mereka. Besok lagi kalau mau ngisi bensin tanya dulu, Mbak atau Mas, saya yang repotin nggak? Kalau kayak yang repotin, saya tak ngisi di tempat lain aja. Kayak ngisi bensin sini yang mau ngisi malah kayak ngerepotin, ganggu merekanya itu males ya, ngisinya salah-salah itu sih. Kadang itu paling sebel itu kalau pakai motor matic, di bagasinya ada makanan gitu kan ya, makanan bensin itu parah sih cuy. Semisal nggak kena pun, kalau bensinnya menggeludak, bau bensinnya itu pasti sampai ke makanan lah. Sekalipun itu mungkin makanannya di packing kedap udara gitu ya, tapi kan tetap dia nanti dibungkusnya atau apa, kalau bau bensin kan kayak ya sudah, itu hanya curcol sedikit cerita saja. Oke, semoga hari kita menyenangkan dan diberi kesehatan selalu. Kita lanjut lagi nanti. Oke, jadi alhamdulillah ini kayaknya cuacanya mendukung, semoga cerah terus. Ini malah panas ini. Enaknya jalan ke arah Purwokerto dari Ranodongkal itu gini, jalannya enak sampai di Purbalingga gitu. Jalannya kan halus, naik gunung, adem, dan dibilang rame ya nggak seramai jalan dari rumah saya ke Pemalang Kota atau Pemalang Selatan ya, khususnya mungkin Ranodongkal dan sekitarnya, ke Pemalang Kota, karena di sini
Soul GT punya ibu dan ini punya bapak. Sebenarnya itu keluarga saya itu fanboy Suzuki, dan emang dari kualitas sendiri Suzuki itu emang keren sih. Dibilang katanya mungkin kayak penyakitnya gitu ya, penyakitnya Suzuki itu suku cadangnya mahal dan susah, tapi itu sebanding sama keawetannya, ketangguhannya gitu loh. Dan ini sampai sekarang pun terbukti nih, motor SKWF tahun 2008 mesin masih mulus lancar kayak gini. Paling ya rutin perawatan ganti-ganti yang emang sifatnya itu habis gitu loh, kayak semisal kampas ataupun fan belt gitu. Aki pun ini kayaknya baru ganti beberapa kali loh. Asli emang ini Suzuki itu bandel banget, dan sayangnya dari Suzuki itu nggak ada regenerasi gitu loh. Matic yang mungkin bisa dikatakan itu ya pencetus pertama, salah satu pencetus pertama Matic besar itu ya Suzuki. Dulu itu lawannya Suzuki itu seingat saya ya, itu lawannya ini SKWF 125 itu Nuvo. Jadi dulu itu motor 125 itu masih jarang banget, termasuknya itu kayak udah ya kayak motor 150 cc sekarang lah. Dan dulu salah satu foundernya itu ya ini Suzuki SKWF 125, nggak ada lagi. Vario pun belum ada dulu. Vario itu ada tapi belum 125, Vario Karbu yang gen pertama itu, yang ada warna pink gitu, warna telur asin, itu Vario gen pertama saya ingat. Dan kalau dibilang mungkin head to head ya, dari segi kualitas sama kalau desain relatif sih ya, dan memang harus diakui Suzuki itu kurang fotogenik sih. Jadi kadang dilihat di foto itu kayak nggak banget gitu loh, tapi ketika lihat langsung itu kayak oh iya, baru bisa dinikmatin nggak dalam satu kali pandangan. Termasuk kayak GSE gitu juga. Jadi kalau head to head masalah kualitas, saya yakin Suzuki sama yang punya sayap sama Garputala itu mungkin saya lebih pegang Suzuki sih, karena mungkin kualitas build quality ataupun performa mesin saya pegang Suzuki. Ini buat quality-nya ini asli keren parah sih cuy, kuat banget. Kayak semuanya tuh kunci-kunciannya kuat, sampai sekarang pun mesinnya masih enak. Coba kalau mungkin yang pabrikan sebelah, pengalaman saya dulu juga pakai pabrikan sebelah juga ya kayak gitulah, cepet banget lemah. Buat kualitinya, plastiknya renyah lah, terus kunci-kunciannya nggak bagus, nggak kokoh, nggak padat gitu. Hanya mungkin bodi-bodinya besar tapi mohon maaf aja kayak kurang ngiket gitulah. Kalau Suzuki itu meskipun mungkin di beberapa kalangan Suzuki itu modelnya gitu-gitu aja, asli pasti itu Suzuki itu modelnya kayak, apalagi Suzuki dari India gitu ya. Mungkin selera orang Indonesia tidak seperti orang India sih ya, jadi ya ketika masuk di Indonesia kayak kurang gitu. Tapi kalau masalah berkualitas Suzuki keren sih, dan banyak dari fanboy Suzuki yang berharap besar lah ada Matic berpublikasi ber-cc besar buat melawan ya kelas 150 gitu lah. Gak tahu ini Suzuki Pullman ada atau enggak. Jadi kembali lagi ke SKWF ya, SKWF itu motor Matic ber-cc besar. Pada kelasnya ini termasuknya cc besar loh, 125. Ini tahun 2008, salah satu pencetusnya. Dan kualitasnya, ketahanannya sampai sekarang masih berani diadu lah.
di Skywave itu emang ketika RPM rendah, ketika mungkin naik kayak gini itu bahasanya itu ngeden gitu ya, ngeden atau gerung ya gitu. Tapi ketika udah sampai RPM tinggi itu apalagi lurusan itu udah enak sih asli. Oke, kita sambung lagi nanti. Oke, ini salah satu destinasi alam yang akhir-akhir ini mulai dikelola Gunung Mendelem ya. Dan di bawahnya itu ada wisata juga tuh sih. Ya mungkin beberapa tahun belakangan wisata-wisata alam itu emang lagi digandrungi banget sih ya, karena salah satu utamanya itu karena fotogenik, instagramable. Kalau dibilang pure karena menikmati alam sih ya ada orang yang benar-benar menikmati alam, tapi kan sisi lainnya kan tempatnya juga buat foto-foto juga enak gitu. Ini nih kayak gini nih, ini nih bikin dah lah, mungkin gue juga dulu pernah seperti itu. Oke, kita sambung lagi nanti. Asli itu pemandangannya keren banget cuy, Gunung Mendelem itu di Pemalang bagian selatan. Itu mencakup wilayah mana aja ya? Belik Batu Kumpul kayaknya, atau banyak belik, saya kurang tahu. Dingin karena bagian dari utaranya Gunung Panggung Utara dan Timur. Ini sampai di Pasar Belik. Nanti setelah ini langsung paling oke, lampu merah. Oke, kita sambung lagi masih di Belik. Berbicara masalah fanboy ya, fanboy Suzuki gitu, karena emang saya fanboy Suzuki. Dulu itu saya punya motor Suzuki itu pertama itu bukan saya, di orang tua saya punya itu Sigma. Nah, Suzuki Sigma. Setelah itu naik ke kelas 4 naik ke kelas ganti Suzuki Shogun 110R yang tagline-nya itu Shogun dilawan gitu. Dulu musuhnya masih Supra sama Jupiter. Terus setelah itu orang tua saya beli Suzuki Thunder 125. Itu motor apa ya, motor kebo itu, besar tapi nggak ada larinya, tapi awet asli. Kecuali emang yang nggak dirawat gitu ya, dalam artian kayak bener-bener nggak dipakai gitu loh. Soalnya banyak sih motor-motor Thunder gitu yang nggak dipakai, jadinya cuma buat angkut-angkut ternak, pakan ternak gitu mungkin. Dan setelah itu saya itu punya orang tua semua ya. Setelah itu saya memutuskan untuk membeli Suzuki Satria. Ini perbatasan Kabupaten Pemalang sama Purbalingga ya di sini. Ini udah masuk Purbalingga berarti. Lanjut. Setelah itu saya membeli Suzuki Satria FU. Itu dulu itu waktu facelift, setelah Barong persis yang lancip-lancip gitu, setelah Satria Barong itu jujur saya suka banget sih. Tapi karena dipukul oleh kebutuhan jarak jauh kuliah, saya ganti motor. Dulu sempat pakai CB, terus setelah itu bisa-bisanya pakai CBR gitu loh ya, tergoda motor pairing. Balik lagi ke topik Suzuki, jadi itu sejarah fanboy Suzuki saya. Dan yang masih bertahan, belum tergerus atau belum tersingkirkan oleh kebutuhan ya ini Skywave.
pakai Thunder karena mungkin bapak-bapak sekarang pakai Matic. Akhirnya kemarin beberapa tahun yang lalu ibu beli Matic pakai Soul City dan pakai Yamaha itu ya, karena ya Yamaha lebih baik lah menurut saya daripada dulu karena saya sempat pakai Beat itu, dan sekarang yang masih tersisa ini. Dan awal 2019 saya tergoda untuk menternakan ya, mengoleksi ternak motor 2 tak. Akhirnya saya memenang Satria kembali, tapi kali ini Satria 24, dan sampai sekarang alhamdulillah tangguh, keren, dan selalu dilirik ke orang, apalagi kalau kondisinya masih mulus. Seperti itu sih kasaritannya. Dan emang salah satu penyakitnya Suzuki itu, dan sudah terdoktrin di masyarakat itu, harga jualnya ketika nanti dijual kembali itu turun ya. Tapi kalau masalah hobi dan udah suka gitu ya, apalagi nggak berpikiran kita beli motor itu bukan untuk dijual lagi gitulah ya, ya why not. Oke, sekarang sudah sampai di Purbalingga, nanti kita sambung lagi.